Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Kumalasari dengan NIM 22130111084 dari kelas 6C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji untuk memenuhi asumsi kelima dari analisis regresi linier ganda yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melakukan uji ini, terdapat beberapa uji yang bisa dilakukan, yang dimana di dalam library stats model itu didapatkan 4 jenis uji. Yang pertama ada uji Arch, kemudian yang kedua ada uji Boyce-Pagan, kemudian yang ketiga ada uji Goldfeld-Quandt, dan juga yang terakhir ada uji White. Kemudian pada buku yang saya baca juga terdapat beberapa uji yang bisa digunakan, yaitu uji Glatzer dan juga metode grafik. Yang pertama ada uji Arch, yang dimana uji ini digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas yang bersifat time dependent, khususnya pada data deret waktu atau time series. Jadi uji ini itu memeriksa apakah varians residual tergantung pada nilai residual sebelumnya, yang dimana fungsinya ini dapat diakses melalui head underscore arch. Kemudian yang kedua ada uji Boyce-Pagan, yaitu merupakan salah satu uji Lagrange multiplier yang digunakan untuk mendeteksi apakah variance error bergantung pada nilai variabel independen. Uji ini tuh sering digunakan pada regresi linear klasik. Di dalam Python, fungsinya itu dikenal dengan head underscore Boyce-Pagan. Selanjutnya ada uji Goldfeld-Quandt, yang dimana uji ini digunakan untuk membandingkan varians residual dari dua kelompok data yang dibentuk berdasarkan urutan atau nilai variabel tertentu. Jika terdapat perbedaan varians yang signifikan, maka indikasi heteroskedastisitas itu mungkin terjadi. Fungsi ini tersedia sebagai head underscore Goldfeld-Quandt. Kemudian ada uji White, merupakan uji Lagrange multiplier yang lebih umum dan bersifat lebih fleksibel. Uji White itu tidak mengharuskan asumsi distribusi normal dan juga mampu mendeteksi bentuk heteroskedastisitas yang lebih kompleks. Uji ini dapat dijalankan dengan fungsi head underscore white. Baik, selanjutnya di sini saya mempunyai contoh kasus yang dimana diambil analisis regresi ganda dari tiga variabel bebas yang terdiri dari X1 minat, X2 motivasi, dan X3 kedisiplinan, dan juga satu variabel terikat, yaitu hasil belajar. Jadi di sini saya akan menguji untuk uji heteroskedastisitas dari X1 yaitu minat terhadap Y yaitu hasil belajar menggunakan beberapa jenis uji. Yang pertama ada uji White, kemudian pada uji Boyce-Pagan dan juga uji Glatzer. Uji White ini digunakan untuk menguji heteroskedastisitas di dalam model regresi. Uji White terdapat dalam library stats model, kemudian memerlukan dua input utama yaitu resid dan juga exoc. Resid itu artinya residual atau sisa dari model regresi yang digunakan dalam uji White ini untuk menguji apakah variabilitasnya itu konstan atau tidak di seluruh observasi. Kemudian ada exoc atau explanatory variables atau variabel penjelas atau disebut juga dengan variabel independen yang artinya variabel bebas di dalam model. Variabel independen ini membantu menguji apakah varians residual terkait dengan nilai-nilai variabel independen. Jadi untuk menjalankan fungsi head-white, kita memerlukan dua komponen ini, yaitu resid dan juga exoc yang berasal dari model regresi yang sama. Fungsi head-white kemudian menggunakan kedua komponen ini untuk melakukan uji statistik yang spesifik untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Jadi kita tidak bisa menjalankan uji White dengan salah satu komponen saja. Selanjutnya, untuk uji White ini memiliki 4 buah output. Yang pertama ada LM, yaitu nilai statistik Lagrange multiplier. Kemudian LM p-value, yaitu p-value dari LM test. Kemudian F-value, yaitu alternatif uji dengan statistik F. Kemudian F p-value, yaitu p-value dari F statistik tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji White. Yang pertama, kita perlu menginstal library yang dibutuhkan. Di sini saya membutuhkan Pandas dan juga stats model. Yang pertama, pip install Pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian pip install stats model digunakan untuk membuat model statistik termasuk regresi linear. Setelah menginstal, kita bisa mengimport pustaka Pandas.
yang dimana hal ini digunakan untuk memudahkan pengelolaan dan analisis data dalam bentuk data frame. Kemudian kita mengimpor modul utama dari pustaka StatsModel untuk melakukan analisis statistik. Jadi hal ini itu digunakan agar kita bisa melakukan analisis statistik termasuk regresi linear. Kemudian kita mengimport fungsi head-weight untuk melakukan uji weight. Jadi kita mengimport fungsi head-weight itu secara spesifik dari modul diagnostik StatsModel untuk bisa melakukan uji weight. Selanjutnya, mengimpor fungsi lsif untuk menggabungkan list menjadi pasangan tuple. Mengimpor fungsi lsif yang berguna untuk menggabungkan beberapa daftar menjadi daftar pasangan. Selanjutnya kita masuk ke proses input data, di mana data itu dimasukkan ke dalam objek data frame pandas yang bernama data. Data frame ini memiliki dua kolom, yaitu X1 dan juga Y. X1 mewakili variabel independen dan Y mewakili variabel dependen. Hal ini juga berarti kita mendefinisikan variabel dependen dan juga variabel independen. Selanjutnya, untuk Y sama dengan data Y ini artinya kita mengambil kolom Y dari data frame data dan menyimpannya dalam variabel Y. Begitu juga dengan X, kita mengambil kolom X1 dari data frame data dan menyimpannya dalam variabel X. Kemudian kita bisa menambahkan konstanta atau intercept ke dalam model regresi untuk membuat model regresi. Selanjutnya kita bisa membuat dan melatih model linear OLS atau Ordinary Least Squares untuk variabel dependen Y dan variabel independen X. Kita membuat objek model regresi OLS dengan Y sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel independen, termasuk konstantanya juga. Kemudian modelnya ini kita latih menggunakan data yang sudah kita punya sebelumnya. Selanjutnya kita bisa menghitung residual model, yang dimana residual itu merupakan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model resid. Selanjutnya kita bisa melakukan uji weight untuk heteroskedastisitas. Jadi fungsi ini menerima residual model atau resid dan variabel independen X sebagai inputnya. Kemudian hasil ujinya itu disimpan dalam variabel weight test. Hasil weight test biasanya berupa tabel yang berisi statistik uji, nilai P, statistik F, dan nilai P dari statistik F. Kemudian kita bisa menyimpan hasil uji dengan membuat daftar label untuk hasil uji. Yang dimana labelnya itu seperti pada codingan ini terdapat 4. Kemudian kita juga bisa membuat dictionary hasil uji dengan memasangkan setiap label dengan nilai yang sesuai dari hasil weight test. Jadi kita menggunakan fungsi zip dan juga dict ini untuk menggabungkan label dengan nilai-nilai dari weight test menjadi sebuah dictionary atau kamus. Hal ini memudahkan untuk mengakses hasil uji berdasarkan namanya. Selanjutnya kita bisa menampilkan hasil ujinya. Kemudian kita bisa menampilkan hasilnya ke layar. Kemudian mengiterasi melalui dictionary hasil dan juga mencetak setiap label beserta nilainya. Jadi format dari 4F ini digunakan untuk memformat nilai numerik agar memiliki nilai 4 angka di belakang koma. Berikut merupakan hasil dari statistik uji heterokedastisitas dari data yang kita punya sebelumnya, yang dimana tes statistiknya ada 1,2418, p-value-nya 0,5375, F statistiknya 0,5627, dan F p-value-nya yaitu 0,5799. Baik, karena kita sudah mendapatkan hasilnya, kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan nilai p-value-nya. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka akan menampilkan hasil terdapat indikasi heteroskedastisitas. Kemudian jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka akan menampilkan hasil tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Pada uji ini kita dapatkan hasil p-value-nya itu 0,5375, yang dimana hasilnya itu lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya itu tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya ada uji Boyce-Paget. Di dalam library Python didapatkan bahwa uji Boyce-Paget ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada resid, exoc, dan juga robust.
Untuk penjelasannya itu hampir mirip dengan uji White, namun di sini terdapat robust, yang dimana robust itu digunakan agar perhitungan statistik F yang kita peroleh itu lebih tahan terhadap adanya heteroskedastisitas. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menguji heteroskedastisitas dengan uji Boyce-Pagan pada Python. Baik, yang pertama kita perlu menginstal library yang kita butuhkan, yaitu di sini saya membutuhkan pandas dan juga stats model. Baik, yang pertama pip install pandas, yang dimana pandas itu merupakan pustaka yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Kemudian pip install stats model digunakan agar kita bisa menyediakan kelas dan juga fungsi untuk dapat menggunakan model statistiknya. Jadi, stat model ini penting karena dalam uji ini kita menggunakan regresi linear dan juga uji Boyce-Pagan. Baik, setelah diinstal, kita mengimport pustaka pandas. Hal ini digunakan untuk memudahkan saat memanggil fungsi-fungsi yang berasal dari pustaka pandas, misalnya adalah data frame. Selanjutnya, kita mengimport modul utama dari pustaka stats model untuk melakukan analisis statistik. Selanjutnya, kita mengimpor fungsi head Boyce-Pagan untuk bisa melakukan uji heteroskedastisitas. Jadi, kita mengimpor fungsi head Boyce-Pagan ini dari modul stats model stats diagnostic. Fungsi ini secara khusus digunakan untuk melakukan uji Boyce-Pagan. Jika sudah, kita masuk ke tahap input data, yang dimana pada baris ini itu kita membuat data frame pandas yang bernama data. Jadi data frame itu merupakan struktur data dari dua dimensi yang mirip dengan tabel. Yang dimana X1 ini digunakan untuk nilai-nilai variabel bebas atau independen, kemudian untuk yang Y digunakan untuk variabel terikat atau dependen. Kemudian pada baris ini print data, yaitu baris ini mencetak teks data. Jadi hal ini atau baris ini akan mencetak data frame data ke dalam outputnya, sehingga hasilnya akan seperti ini, yang akan membuat data kita itu terlihat lebih rapi. Selanjutnya, kita bisa menambahkan konstanta atau intercept, yang dimana X1 variabel bebas dan Y variabel terikat. Di dalam regresi linear, konstanta atau intercept itu merupakan nilai rata-rata variabel terikat ketika semua variabel bebas bernilai 0. Menambahkannya itu memungkinkan model regresi memperhitungkan nilai ini. Jadi, X sekarang akan menjadi data frame dengan dua kolom, yaitu konstanta dan juga X1. Kemudian kita bisa membuat atau membangun model regresi linear. Jadi baris ini itu membuat objek model ordinary least squares atau OLS. OLS adalah metode yang umum digunakan untuk memperkirakan koefisien di dalam model regresi linear. Jadi kita memberikan variabel terikat Y dan variabel bebas X yang sekarang termasuk konstantanya juga ke dalam objek OLS. Pada tahap ini kita baru membuat objek model dan belum menghitung koefisien regresi. Kemudian untuk metode fit digunakan untuk menghitung koefisien model regresi berdasarkan data yang diberikan, yaitu Y dan X. Hasil dari metode fit ini adalah objek yang berisi hasil regresi, termasuk koefisien, statistik tujuan, dan lain sebagainya. Jadi objek hasil ini disimpan dalam variabel yang bernama model, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menampilkan ringkasan dari hasil regresi. Jadi baris ini itu mencetak ringkasan lengkap dari hasil model regresi yang telah dihitung. Ringkasan ini sangat berguna karena berisi beberapa info penting seperti koefisien regresi untuk setiap variabel bebas termasuk konstanta, kemudian standar error coefficient, nilai T dan p-value untuk menguji signifikansi statistik koefisien, kemudian nilai R-square yang mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi dalam variabel terikat, kemudian ada F statistik dan juga p-value untuk menguji signifikansi keseluruhan model dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita menghitung residual dari model. Residual itu merupakan perbedaan antara nilai variabel terikat yang diamati atau aktual dan nilai yang diprediksi dan oleh model regresi untuk setiap observasi.
Kemudian kita melakukan uji Breuil-Spagan, yang dimana baris ini memanggil fungsi Breuil-Spagan yang telah kita impor sebelumnya. Jadi fungsi ini itu melakukan uji Breuil-Spagan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Fungsi ini mengembalikan tupel atau urutan nilai yang berisi hasil uji yang nantinya disimpal dalam variabel yang bernama BP underscore test. Selanjutnya kita bisa menyimpan hasil uji. Pada baris labels, baris ini membuat daftar atau list dari nama-nama untuk hasil uji Breuil-Spagan. Ini digunakan untuk memberikan label pada nilai-nilai yang dikembalikan oleh fungsi head Breuil-Spagan. Hasil uji Breuil-Spagan ini yang berasal dari stats model biasanya memberikan 4 nilai, yaitu LM statistik, LMP value, F statistik, dan FP value. Selanjutnya, pada baris hasil, fungsi SIP menggabungkan elemen-elemen dari daftar labels dan juga tupel dari BP test yang menjadi pasangan-pasangan. Kemudian adanya dik ini, kita bisa mengubah pasangan-pasangan ini menjadi kamus, yang dimana di elemen dari labels menjadi kunci dan elemen yang sesuai dari BP test menjadi nilai atau value-nya. Jadi hal ini itu akan memudahkan kita untuk mengakses nilai dan membacanya dengan nama-nama yang sudah diberikan. Selanjutnya kita bisa menampilkan hasil uji Breuil-Spagan, yang dimana pada baris ini kita bisa mencetak untuk teks yang berjudul hasil uji Breuil-Spagan. Kemudian pada baris yang ini, 4K itu, baris ini memulai loop yang akan mengulang melalui setiap pasangan kunci nilai dari dalam kamus hasil. Jadi key itu di dalam iterasinya, key akan berisi nama dari hasil uji, misalnya LM statistik, LMP value. Kemudian untuk value-nya itu, di dalam setiap iterasi, value akan berisi nilai numerik dari hasil ujinya. Untuk 4F ini, itu kita memformat agar nilai numerik value-nya itu memiliki 4 angka di belakang koma. Berikut merupakan contoh hasil ujinya yang dimana kita dapatkan bahwa untuk LM statistiknya 1,2376, untuk LMP value 0,2659, dan untuk F statistik 1,1873, dan untuk FP value 0,2903. Jika sudah mendapatkan hasil, selanjutnya kita melakukan interpretasi, yang dimana pada baris print ini itu kita mencetak teks yang berjudul interpretasi kepada output. Kemudian, pada baris ini, jika terdapat indikasi heteroskedastisitas, itu artinya p-value-nya kurang dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Baik, karena nilai dari LMP value-nya itu kita dapatkan 0,2659, yang dimana nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka interpretasi atau kesimpulannya adalah tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Langkah yang pertama, kita perlu menginstal beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas, kemudian Stats Model, dan juga NumPy. Pandas digunakan agar kita memudahkan untuk mengelola data dan juga dalam analisisnya, yaitu datanya dalam bentuk data frame. Kemudian install Stats Model digunakan untuk melakukan analisis statistik termasuk regresi linear. Kemudian pip install NumPy, NumPy digunakan untuk bisa melakukan operasi matematis seperti menghitung nilai absolut. Setelah diinstal, kita bisa mengimport pustaka Pandas, kemudian kita mengimport stats model untuk melakukan regresi dan uji statistik, kemudian kita mengimport NumPy untuk perhitungan numerik. Langkah selanjutnya, kita menginput data, yang dimana data X ini data variabel bebas, kemudian yang Y ini data variabel terikat Y. Selanjutnya kita membuat data frame dari data X1 dan juga Y. Data X1 dan juga Y ini dimasukkan ke data frame agar lebih mudah dikelola dan juga dianalisis. Selanjutnya kita melakukan regresi awal untuk mendapatkan residual. Yang pertama, kita menambahkan konstanta atau intercept ke variabel X1 untuk melakukan regresi. Selanjutnya, kita membuat dan melatih model regresi linear OLS.
Selanjutnya, kita mengambil nilai residual dari model regresi. Residual itu merupakan selisih antara nilai Y asli dan juga nilai prediksi dari model. Selanjutnya, kita mengambil nilai absolut residual untuk melakukan uji Gletser. Jadi, nilai residual itu diubah menjadi nilai absolut untuk bisa melakukan uji Gletser. Selanjutnya, kita melakukan uji Gletser dengan melakukan regresi Gletser dengan nilai absolut residual sebagai Y. Kemudian model regresi itu akan dibentuk antara ABS resid atau absolut residual dan juga nilai dari X1. Selanjutnya, kita bisa menampilkan hasil uji Gletser, di mana kita bisa print dengan judul hasil uji Gletser, kemudian kita menampilkan ringkasan hasil regresi Gletser seperti pada berikut. Berikut merupakan hasil uji Gletsernya. Jika sudah, kita bisa melihat atau mengambil nilai p-value untuk variabel X1 dari model Gletser. Yang dimana p-value itu ketika dia kurang dari sama dengan 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Pada percobaan ini atau pada data ini didapatkan bahwa p-value dari X1 itu adalah 0,1898 atau bisa dibulatkan menjadi 0,190, yang dimana nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji White, uji Price-Fagan, dan juga uji Gletser. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.